pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast inspiratif kita hari ini. Perkenalkan, saya Diah Fawana Anugrah, Angkatan 3, Latsar CPNS Kemenkes 2025. Nah, untuk hari ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemenin dengan teman-teman CPNS saya lainnya. Bisa langsung diperkenalkan dirinya teman-teman, biar teman-teman yang lain yang mendengarkan podcast ini bisa lebih kenal lagi dengan kita. Oke, perkenalkan nama saya Fajri Prastiwi. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Saya bisa dipanggil Fajar. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Mula Pramudita. Saya biasa dipanggil Jessi. Saya dari Instansi RSUP Jayapura. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rora Benden Roza, biasa dipanggil Ro, asal instansi dari Lokal Labkesmas WK Bubak di Kupang. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Putri Aprianti, bisa dipanggil Yohana. Saya dari instansi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Sekarang kita lanjut untuk berdiskusi bersama nih tentang podcast berakhlak kita dengan tema penerapan nilai berakhlak pada tokoh panutan. Pada episode kali ini, kita akan membahas sosok perempuan tangguh yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, yaitu Ibu Retno Lestari Priyansi Marsudi. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama perempuan dalam sejarah Indonesia yang sekarang sudah menjadi utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu air. Nah, dalam kesehariannya, beliau ini menampilkan banyak nilai-nilai berakhlak tentunya, dimulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita lihat profil dari Ibu Retno ini, biar teman-teman yang ada di sini bisa memiliki gambaran bagaimana berakhlak yang sudah beliau terapkan di pekerjaannya. Selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini, saya akan membahas mengenai biografi Retno L.P. Marsudi. Retno L.P. Marsudi lahir di Semarang pada tanggal 27 November tahun 1962. Beliau adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014. Menteri Retno Marsudi lulus pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Beliau juga mengambil beberapa program studi lain, yaitu Undang-Undang Uni Eropa, di Hague Hogeschool, di Den Haag, dan Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo. Menteri Retno menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek lulusan Universitas Delft dan Universitas Gadjah Mada. Karir Menteri Retno bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1986 dan telah bertugas di berbagai pos antara lain sebagai berikut. Menteri Luar Negeri Oktober 2014 hingga sekarang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012 hingga 2014. Menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa pada tahun 2008 hingga 2012. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Island pada tahun 2005 hingga 2008. Direktur Kerjasama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa pada tahun 2001 hingga 2003. Direktur Eropa Barat 2003 hingga 2005. Beliau juga pernah bertugas di Kedutaan Besar Indonesia di Canberra tahun 1990 hingga 1994 dan di Den Haag pada tahun 1997 hingga 2001. Penghargaan internasional atau asing, The Order of Merit atau Grand Official, The Second Hagens Decoration, Norwegia, Desember 2011.
The Reader Bloodquiz di The Van Orangersnaswil, Belanda, 12 Januari 2015. Penghargaan atau agen perubahan dari PBB untuk kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan Unwoman pada tanggal 21 September 2017. El Sol del Peru atau Matahari Peru, 24 Mei 2018. Melalui Medal of Honor from President Ashraf Ghani of Afghanistan 1 Maret 2020. Sekian untuk pembahasan mengenai biografi Retno LP Marsudi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Nah, menarik banget ya teman-teman profilnya beliau ini, karirnya yang panjang dan sangat konsisten tentunya hingga sekarang. Mungkin setelah kita mendengarkan profilnya, kita sudah bisa menanggapi bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Nah, kita mulai dengan nilai berorientasi pada pelayanan. Nah, untuk kesempatan pertama nih, saya mungkin ke Mbak Jessita dulu nih. Nah, gimana konsep berakhlak dari Bu Retno itu sendiri pada aspek berorientasi pelayanan nih, Mbak? Oke, baik. Terima kasih sekali atas kesempatan waktunya. Ibu Retno Marsudi ini menurut saya tercermin dalam dedikasi penuh terhadap kepentingan bangsa. Contohnya dia pernah perlindungan WNI serta kepedulian pada isu negara. Ya, lebih tepatnya dia dalam dedikasi penuh itu dia sangat berperan penting di bangsa dan negara ini. Ya, demikian mungkin itu saja Mbak Dia dari pandangan saya. Oke, terima kasih Mbak Jessi atas tanggapannya. Selanjutnya kita bisa lanjut ya ke nilai akuntabel ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Ro nih, bagaimana penerapan nilai akuntabel itu sendiri pada sosok Ibu Retno? Nah, terima kasih Kak Dia. Jadi menurut saya berdasarkan nilai ASN yang kedua ya, yaitu akuntabel. Jadi Bu Retno ini selalu menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam diplomasi Indonesia. Beliau juga bertanggung jawab dalam anggaran besar Kementerian Luar Negeri serta penggunaannya untuk perlindungan warga negara Indonesia dan juga diplomasi. Beliau ini juga aktif loh melaporkan capaian kinerjanya kepada Indonesia, khususnya kepada diplomasi Indonesia, termasuk program perlindungan WNI, kerjasama internasional, dan pencapaian politik luar negeri secara terbuka kepada publik. Mungkin dari saya sekian. Mbak Dia, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ro atas penyampaiannya ya. Nah, di nilai akuntabel ini memang aspek transparansi itu sangat ditekankan ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lanjut nih ke diskusi selanjutnya. Ini kita mau bahas mengenai kompeten. Nah, sebagai generasi muda nih Mbak Fajar nih, saya mau ke Mbak Fajar nih. Apa sih yang paling terlihat nih dari nilai kompeten pada sosok Ibu Retno Marsudi itu sendiri? Oke, terima kasih Kak Dia. Kalau menurut saya, bagaimana kompeten yang terlihat dari sosok Bu Retno Marsudi ini adalah di samping beliau itu menjadi tangan Indonesia di luar negeri, baik itu sebagai Menteri Luar Negeri ataupun sekarang utusan PBB, adalah beliau itu mampu hadir sebagai wakil Indonesia di beberapa event-event luar negeri dan mampu menyampaikan apa yang dimau Indonesia tentang politiknya, tentang jalan ideologi Indonesia, itu mampu menyajikan di depan dunia internasional seperti itu. Makanya nggak heran ya kalau dari perannya Bu Retno ini, beliau mendapatkan banyak penghargaan dan juga tanda kehormatan karena memang sikapnya beliau yang memang patut untuk dihargai. Terima kasih. Oke, terima kasih diskusinya Mbak Fajar. Nah, untuk nilai harmonis itu sendiri ya, kita ke Mbak Yohana ini ya. Menurut Mbak Yohana nih, bagaimana nilai-nilai harmonis yang tercermin dalam diri Bu Retno itu sendiri, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Dia.
Ya, menurut saya seorang Ibu Retno Marsudi ini mencerminkan nilai harmonisnya melalui kemampuannya membangun hubungan kerjasama yang baik, mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik, serta menjaga kebersamaan di tingkat nasional dan global. Hal ini adalah contoh nyata pemimpin yang mampu menghadirkan harmoni di tengah perbedaan. Demikian, Mbak Dia. Oke, terima kasih Mbak Yohana. Nah, sebelum kita lanjut ke aspek loyal, ada teman-teman yang mau nambahin nggak nih? Oke, belum ada ya. Kita next dulu kali ya. Oke, kita masuk ke aspek loyal nih, dari nilai loyal untuk Ibu Retno sendiri. Nah, kembali ke Bang Ro nih, dalam perspektif profesionalisme seorang Ibu Retno, bagaimana penerapan nilai loyal yang bisa kita ambil dari sisi Ibu Retno itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Dia dan teman-teman. Jadi dari kacamata saya eh, terkait loyal ya. Jadi Bu Retno ini sangat kuat ya dan konsisten. Loyalnya itu tercermin dari dedikasi beliau yang panjang, integritas, dan pengabdiannya yang tidak hanya pada pemerintah, tetapi pada bangsa, rakyat, serta amanat konstitusi. Hal ini tercermin dari beliau yang termasuk konsisten membela kepentingan bangsa Indonesia di forum internasional, termasuk PBB, ASEAN, G20, bahkan politik luar negeri bebas dan aktif. Demikian dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ro untuk pendapatnya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nambahin nih di aspek loyal ini? Terima kasih Kak Dia. Mungkin saya mau menambahkan sedikit terkait loyal ya. Berhubungan dengan Bu Retno ini adalah seorang perempuan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan beliau punya dua peran selain sebagai seorang pejabat negara dan juga sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Nah, loyal yang beliau tampakkan ini sangat nyata sekali saat bisa menyeimbangkan dua peran tersebut ya. Dari berbagai informasi yang saya dapatkan, Bu Retno ini salah satu eh, tokoh yang pro dengan perempuan yang berkarir, sehingga diharapkan bisa menjadi teladan bagi keluarganya di rumah. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan menjadikan keluarga itu adalah support utamanya, kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fajar. Menarik sekali ya profilnya beliau ini ya. Beliau sebagai ASN profesional, pengabdi pada negara, tetap juga memprioritaskan kepada keluarganya. Nah, kita lanjut ke sudut pandang nilai berakhlak berikutnya, yaitu ada aspek adaptif nih. Nah, kita mau ke Mbak Yohana nih. Kalau dari sudut pandang Mbak Yohana sendiri, bagaimana penerapan nilai adaptif ini pada sosok Ibu Retno? Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi menurut pandangan saya terkait nilai adaptif yang beliau berikan, yaitu beliau mampu membaca situasi global dengan cepat, fleksibel, serta menghadapi perubahan dan memberikan inovatif dan mencari solusi. Contohnya mungkin yang pernah kita tahu waktu terjadinya pandemi COVID-19. Beliau dengan cepat menyampaikan strategi diplomasi dengan memanfaatkan jalur virtual atau online untuk rapat internasional, negosiasi, dan koordinasi antar negara. Nah, beliau ini tidak terpaku dengan cara lama, melainkan menyesuaikan dengan strategi serta memanfaatkan teknologi digital dan merespon krisis dunia dengan langkah yang nyata. Begitu Mbak Dia, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yohana untuk pemikirannya, videonya. Selanjutnya kita langsung saja ke aspek kolaboratif nih. Di aspek terakhir nih saya mau balik lagi ke Mbak Jessica ya. Mbak Jessica, untuk nilai kolaboratif nih, bagaimana menurut Mbak sendiri nilai kolaboratif yang tercermin dalam Ibu Retno itu sendiri? Iya, oke baik Mbak Dia, terima kasih atas kesempatan waktunya lagi. Menurut saya di sifat kolaboratifnya beliau ini sangat menunjukkan nilai kolaboratifnya yang tinggi melalui diplomasi yang mengutamakan kerjasama, solidaritas dan konsekuensinya baik di tingkat regional maupun global. Seperti contohnya pada masa COVID-19 juga, beliau menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Jessi. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi tentang aspek kolaboratif ini? Ya, boleh saya tambahi ya Mbak Dia.
Jadi nilai kolaboratif yang ditunjukkan Ibu Retno Marsudi ini mungkin sudah jelas nampak dari kemampuannya membangun jejaring global, serta mengedepankan kerjasama internasional dan merangkul semua pihak untuk menciptakan solusi bersama. Hal ini membuat diplomasi Indonesia itu dihormati dan dipercaya di kancah internasional. Jadi bisa kita gunakan sebagai tokoh panutan yang bisa menunjukkan Indonesia di mata dunia. Gitu, Mbak Dia. Oke, terima kasih Mbak Yohana atas pendapatnya. Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini ya. Kita bisa melihat nilai-nilai berakhlak itu benar-benar tercermin dari sosok Retno Marsudi. Dari pelayanan yang tulus, akuntabilitas yang tinggi, kompetensi global, harmoni, diplomasi, loyalitas, adaptif, hingga semangat kolaboratif dari diri beliau. Beliau juga menjadi bukti nyata bagi perempuan Indonesia bisa berdiri di sejajar panggung dunia dengan tetap menjunjung tinggi nilai luhur-luhur bangsa. Semoga teladan beliau ini bisa menginspirasi kita semua dan kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai berakhlak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan podcast berakhlak hari ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya Dia Evawana dan teman-teman CPNS yang ada di sini. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.